Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, Ibu dua. Bapak-bapak, bapak, bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai Parabot, anggaran 70 teh lebih dapat tukang parabot kesindir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ini lagi rame lagi nih gara-gara pidatonya Gibran yang menggunakan kata para yang akhirnya menjadi sorotan banyak orang dan menuai banyak komentar. Beri sambutan Gibran tak paham, penggunaan para jadi sorotan, sekelas wapres kok kayak gini katanya kan. Ini dari suara.com ya. Padahal kata para merujuk pada pengacuan kelompok, dengan kata lain para sendiri telah menunjukkan arti jamak. Para itu sudah menunjukkan jamak lebih dari satu, nggak perlu diulang menjadi para. Cuit pemilik akun dalam keterangan pada unggahannya. Nah teman-teman semua, sebelumnya waktu itu Gibran juga sempat berpidato dengan membaca teks, dan di situ beliau mengatakan satu kata paralimpiade ya. Tapi beliau agak kesulitan membaca paralimpiade gitu, yang akhirnya menuai banyak komentar dari publik. Dan sekarang lagi-lagi terulang, beliau seperti tidak paham menggunakan para, yang akhirnya menuai komentar. Ini kenapa ya guys ya? Kok begini banget gitu loh? Sampai-sampai di media sosial banyak juga tuh yang di situ ada tulisan mengatakan sudah mahal-mahal ngabisin uang triliunan, dapat wapres kayak gini. Ini kan jadi gimana gitu ya? Jadi pesimis lah munculnya ya kan? Malu lah kayak gini. Tapi ya gimana? Emang kenyataannya seperti ini. Nah di video ini gue akan mencoba untuk memberikan video-video kepada kalian ya. Video komentar dari netizen, begitupun dari pengamat politik seperti Bung Rocky Gerung. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Sosok Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali mendapat sorotan dari warganet. Itu karena pidatonya saat menghadiri acara pembukaan konferensi besar Fatayat NU yang cenderung belepotan. Seperti yang terlihat dalam video yang telah banyak beredar di media sosial berikut ini. Gibran berkali-kali menyebut kata para, padahal kata itu sudah mewakili sekumpulan pihak, sehingga bermakna jamak dan penggunaannya tak perlu diulang. Sontak, pendidikan Gibran pun kini kembali dipertanyakan. Kita lihat di akun X ya, Dr. Tifa. Para. Waduh, pantes SMA Santo Yosef 2 tahun nggak naik kelas. Pindah SMA Kristen 2 tahun jarang masuk, malah terus ngilang. Sebetulnya bocah ini beneran ngangong apa ngobat sih? Waduh, ngeri kali ini ya. Ini videonya, dan coba kita lihat komentarnya. Puluhan triliun duit habis cuma dapat model begini. Suram katanya. Padahal para dan para itu beda arti WKWK. Para itu menurut di Google tempat jemur ikan. Pakai kayu memanjang. Atau bisa juga anyaman bambu untuk wadah perkakas dapur. Mosok dibilang para ulama. Nggak ketolong ini mah katanya. Dan disambut dengan komenan ketika di akun Kaskus ya, asu tenan, bikin malu negara. Aduh kacau. Miris di bawah standar. Ada begitu banyak seremonial yang diikuti, satu pun tak ada yang diingat di otak. Memang dia nggak mampu. Kalian dandanin apapun kapasitasnya di bawah standar. Aduh, nggak bakalan bisa dibohongin ya teman-teman semua. Namanya juga cara kerja otak itu kan sesuai dengan kemampuan gitu loh. Apa yang udah dia baca, apa yang udah dia lihat, apa yang udah dia pelajari, itu yang akan keluar kan gitu. Kalau nggak ada, ya outputnya juga bakal zong gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lanjut.
Parabot, anggaran 70 T lebih dapat tukang parabot, kesindir ya. Para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Salam logika. Gua bilang juga apa, kalau masalah pidato harusnya Mas Gibran menyerahkan saja sama Farel Bramasta. Sejak kapan pidato para kiai, para nyai, para itu sudah menunjukkan orang banyak. Jadi paranya nggak perlu diulang. Gua jadi ingat candaannya Pak Bolot ketika disuruh baca pidato. Dia bacanya malah ibu dua, bapak dua, saudara dua yang kami hormati. Tapi kan dia konteksnya bercanda. Dia kan Bolot. Nah, Bapak kan tidak bercanda kan? Sudahlah Pak, lebih baik Bapak konsen bagi-bagi susu Pak. Toh pengagum Bapak bilang bahwa pemimpin itu tidak perlu banyak ngomong, yang penting kerja. 2 hari yang lalu ada pidato dari Gibran di Fatayat NU. Ini aduh bikin miris bang. Miris sekali. Ini kalah sama anak SMP, anak SD sekalipun. Kan kita tahu penggunaan kata para itu adalah kata jamak. Jadi para hadirin yang terhormat, berarti hadirinnya lebih dari satu yang hadirnya, kan begitu. Tapi kalau para hadirin, para bapak, ini gimana nih? Masa nggak paham yang begitu saja? Ya ini terucap dari mulutnya Gibran. Belum lagi kesalahan-kesalahan berikutnya yang dia sampaikan. Kualitasnya terbaca hanya dari apa yang dia sampaikan di forum resmi. Miris sekali kita. Kok seperti ini? Kalau yang lain-lain kan jelas kita sudah bahas. Ini yang terbaru. Coba kita lihat ya. Tak paham bahasa, berkali-kali salah. Pidato Wapres terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Viral video Wapres Gibran seperti anak SD yang tak lulus. Anak SD tak lulus pula. Konon katanya dia yang sudah jelas punya ijazah itu SMP katanya. Karena SMA nggak jelas juga, yang disebutkan setara SMA itu bukan, itu kursus kan. Gimana ini? Sementara Gibran ini dalam kapasitasnya itu sebagai wakil presiden kok gini amat begitu ya. Yang terbaru ini Gibran disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Nggak perlu banyak pidato ya, yang penting kerja nyata. Itulah semboyan kaum 58 yang selalu menjilat. Dan saya heran
nggak banyak pidato, yang penting kerja nyata. Tugas presiden dan wakil presiden itu adalah berpidato. Karena apa? Dia menyampaikan kepres, menyampaikan beberapa keputusan-keputusan penting, dan berpidato saat kunjungan kerja. Kalau berpidato aja modelnya seperti ini, kemarin pemilu habis triliunan, hasilnya seperti ini. Alangkah beruntungnya kalian kaum 58 yang sudah memilih dia, atau malah memilih Pak Prabowo tapi tidak memilih wakilnya. Pemujanya itu gimana ya, yang selalu mendewa-dewakan dia ini, bilang generasi muda yang multi talentanya di mana? Terus selalu bilang, Mbak ini nyinyir, urusin aja rumah tangga Anda sendiri. Mbak ini jadi apa sih kalau Gibran kan jadi wapres? Saya menyampaikan ini karena saya punya hak sebagai rakyat untuk berpendapat. Kita mengkritik pemerintahan agar pemerintahan ini jauh lebih baik. Kalau cuman mendapatkan wapres seperti ini, ngapain diadakan pemilu 5 tahun sekali? Mendingan ditunjuk aja bapaknya sendiri kemarin. Ya, gimana teman-teman semua? Menurut kalian gimana? Daripada Gibran sendiri yang sering berpidato dan menjadi sorotan banyak netizen gitu ya, dan menjadi bahan komentar juga daripada netizen gitu. Karena memang sering kali melakukan hal-hal yang aneh gitu, sekelas wapres ya kan, yang harusnya memang benar-benar matang, ya mudahlah untuk memberi arahan, menjabarkan ide-idenya gitu, menerapkan sistem yang mungkin itu akan menjadi kemudahan untuk rakyatnya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi nyatanya setiap diwakilkan untuk berpidato menggantikan Pak Prabowo selalu seperti ini. By the way, soal lapor Mas Wapres itu gimana ya? Keberlanjutannya bagaimana tuh? Teman-teman ada yang tahu apakah sampai sekarang masih ada atau justru zong? Karena udah nggak ada beritanya lagi nih. Lu nggak coba lapor Mas Fufafa tuh? Iya, kemarin lapor Mas Wapres ya. Kemarin ada teman yang iseng juga. Wapres salah. Mas Wapres, Mas. Oke. Wah. Kemarin ada teman yang iseng-iseng juga ngirim WhatsApp gitu ya. Intinya nanyain macam-macam aneh-aneh gitu ya. Pertama, Mas Wapres, benar nggak bahwa kasus penculikan itu Pak Prabowo tersangkut juga? Pertanyaan itu. Iseng emang iseng. Nggak dijawab, Mas. Terus ada juga yang iseng, Mas, kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Mas siapa akun Fufafa gitu. Banyak akhirnya jadi bahan guyonan publik juga kan. Kenapa gue sebut Fufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah ada yang minta maaf itu Fufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Tidak menyebut nama. Gitu. Yang pakai jet partai itu.